Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dan diberikan kelancaran rezeki kita. Ya, tidak lupa kita selalu berdoa dalam setiap usaha-usaha kita sebelum kita mengerjakan sesuatu apapun. Dan karena masalah-masalah kita tidak luput dari pertolongan Tuhan ya, pertolongan Allah. Kali ini saya akan memperbaiki semestitan ini ya. Semestitan ini kasusnya nggak ada setrum. Kalau nggak ada setrum kayak gini, ini yang pertama itu kita atasi ya. Kita atasi untuk bagian Suzuki. Ini langsung kita menuju ke bagian kiprok ya. Kiprok itu yang ini ya. Sekarang kita kiprok ya, kita lihat, kita cek dulu setrum ya. Kita cek dulu setrum. Setrum nggak ada ya. Ini jelas pada bagian kiprok itu ada yang bermasalah ya. Karena setrum itu sebelum menjalar ke semua komponen itu diatur sama kiproknya dulu ya. Ya, masuk melalui input outputnya melalui kiprok dulu. Bahasanya kiprok itu ada yang membahasakan regulator juga bisa ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke bagian kiprok ya. Caranya gini, untuk memastikan antara kiprok itu mati atau tidak, itu kita kasih setrum pada aki ya. Kita kasih setrum pada aki. Aki ini kita kasih setrum, nanti koil keluar setrum apa tidak ya. Kalau keluar setrum berarti akinya ini, berarti kiproknya itu gak bisa mengeluarkan setrum ya. Begitu input, outputnya nggak bisa keluar ya. Sekarang kita cek untuk bagian aki, kita kasih setrum ya, kita pasang sterek atau cas aki ya, kita pasang cas aki. Kita pastikan setrum ini ada ya, ini harus ada. Loh, ada. Nah, setelah kita pasang, kita pastikan ya, kita pastikan untuk bagian kiproknya ini ya, bagian kiprok ini nggak boleh panas ya, nggak boleh panas. Misalkan kita kasih setrum jet ya, kalau ada yang berdengung jangan dilanjutkan ya, jangan dilanjutkan kalau ada yang berdengung. Kenapa? Berarti ada yang konslet ya. Halo bos, oh no, sing ngopo. Jadi gini ya, kalau kita pasang sterek ya, seret gini ya. Loh, ini ada yang berdengung ya, ada yang berdengung ya. Jangan diteruskan ya. Misalkan dipasang sterek ya, sterek ini instrumen nggak terlalu gede sama seperti aki yang normal ya, jadi bisa menyesuaikan, bisa juga nggak begitu fatal kalau kita ini mencobanya pakai sterek ini. Nah, sekarang ini ya, ini kan kita pasang, kalau ada berdengungan, kiprok ini kita cepot, kiprok ini ya, kiprok ini kita cepot. Kiprok ini kita cepot ya.
Nah, kita copot ya. Nah, kemudian cas aki kita pasang lagi. Nah, berarti kalau nggak ada dengungan, berarti korsletnya ada di kiprok. Sekarang langsung kita ganti dengan kiprok yang biasa ya. Ini kiprok yang biasa, merek Takayama Fukuyama ya. Lumayan. Nah, gini. Punyanya Satria sama ya. Sekarang kita cek ya, kita tes. Gini ya. Sebelum kita pasang kiprok. Ya, sebelum kita pasang kiprok, ini kita kontak, kita cek dulu untuk setrum ya. Nih. Kalau setrum ada ya, berarti kiprok bermasalah ya. Sekarang kita nyalakan, hasilnya bagaimana ya. Kita nyalakan. Loh, sekarang sudah bisa nyala ya. Coba kita gas. Loh, kita gas dia mau ya. Kita gas tidak mau. Ya. Suaranya kayak gini ya. Suaranya kayak gini. Ini pakai kiprok biasa. Ya. Loh, Bos. Iya. Apa ini? Wis anu baru bayar, Bro? Iya, iki wis bayar, Bro. Wis ya. Ya. Nomah loren nomah ta? Loh, kan runo paling. Ora, biasanya nomah kok. Enggak, berarti tas metu, ngomong nomah kok. Jadi kelemahan untuk motor smash ya. Itu kalau pakai kiprok biasa ya, itu tidak mau ya. Harus pakai kiprok yang ori. Misalkan mau pakai kiprok yang biasa ya, itu mau tapi harus CDI-nya harus diganti pakai CDI Shogun, itu baru bisa normal ya. Ini juga punyanya Smash ya. Ini kasus sama ya. Digas gak mau saat aki setrumnya sedikit atau kiproknya tidak normal, digas gak mau ya. Ini masih orinya punyanya Smash. Jadi kelemahannya Smash, sebuah motor Smash itu kayak gitu ya. Sekarang kita coba pakai kiprok yang ori ya. Kita coba pakai kiprok yang ori ya. Ya, ini kiprok yang ori ya.
kita pakai kiprok yang ori. Ya memang kalau punyanya Smash itu agak lumayan mahal ya, Pak, yang ori, sekitar 150-an ya. Lain dengan kiprok-kiprok yang biasa ya, kayak gini lebih murah. Kita nyalakan ya. Nyala ya. Ini kita bungkus lagi ya, karena percuma kalau nanti jadi kiprok biasa nggak mau nyala. Punya bisa nyala tapi nggak digas, nggak mau ya. Sekarang kita gas ya. Oh, ya mau. Jadi di situ kelemahan dari CDI-nya Smash ya. Kalau terjadi trouble dari setrum lah pokoknya ya, dari setrumnya, kalau kurang setrum, misalkan kurang setrum, pasokan dari kiproknya kurang, digas nggak mau kayak gitu. Lain dengan CDI-nya punyanya Shogun ini ya, walaupun pasokannya kurang ya, itu masih mau, karena di sini ada semacam kayak elko ya di dalamnya ini. Kalau rusak ini meletus ya, kalau punyanya Shogun. Kalau punyanya Smash nggak mau, karena di dalamnya ini nggak ada elko, yang pembatasnya itu ada limitnya ya, pembatasnya ada limit. Nah kemudian untuk tampungan setrumnya itu nggak ada. Jadi kalau si CDI-nya Shogun ini ya, ini misalkan setrum masuk seret ini ya, ini ada di sini ada elko ya, elko ini nyimpen setrum ya, nyimpen setrum. Kemudian kalau kekurangan setrum ya, digas masih bisa diambilkan dari elko sini ya. Tapi kalau punyanya Smash nggak ada, makanya nggak mau ya. Ya cukup sekian untuk ulasan tentang CDI Smash dan CDI Shogun ya. Nah, cara mengatasi biar tahu ya, biar tahu penyakitnya kenapa kok Smash itu nggak mau kalau pakai kiprok biasa, sedangkan CDI Shogun pakai kiprok biasa kok mau ya, biar tahu ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita cepot ya, kita cepot untuk ini ya, casnya aki ini masih mau ya. Loh. Penyakitnya cuma di situ.